Assalamualaikum, halo, ketemu lagi di channel Tukura TV. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini saya pengen review nih, pengen uji coba apakah pompa DC Hue ini bisa dinyalakan dengan satu solar panel 100 WP. Nah, seperti apa nanti, maksimal apa enggak, seperti apa kita lihat langsung, kita akan uji cobaannya. Ini solar panelnya adalah 100 WP yang mono, jadi standar ya. Ini pakai kabel yang nggak terlalu besar sih, saya tadi seadanya. Ini sampai sini ya. Sampai sini. Ini saya ada berapa MPPT dan ini kita coba, sekarang kita coba langsung pakai pompa ini. Nah, kalau kita lihat nih sekarang voltasenya 24,33. Nanti tergantung keredupannya ya. Ini langsung ya dari solar panel langsung masukin ke sini ya alat ukur ini. Nah, kalau ini fungsinya cuma buat ngidupin ininya aja. Nah, ini langsung ke sini. Jadi kita lihat nanti ini sudah saya sambungkan ke 3858. Ya, ini harus rendah ya. Kita akan coba nyalakan aja. Nih, 24 volt ya, kencangnya seperti apa? Gitu ada. Nah, pompanya itu kenceng banget. Oh. Nah, nah, itu seperti itu ya. Nah, kita buka aja biar nggak terlalu ini. Ini arusnya kita cuma 1 ampere dan 1,1, tapi voltasenya 23 ya. Jadi seperti itu, rada-rada gimana ya, putarannya terlalu kencang ya. Tapi kita lihat nanti kita semprotnya. Sebaiknya memang nggak langsung seperti ini ya. Nanti kalau seperti ini voltasenya jadi 24 volt dan suara pompanya seperti terlalu maksa gitu ya. Nanti takutnya dia gampang cepat rusaknya. Nanti kita coba pakai selang sprayer sekarang ya. Dia berapa ampere maksudnya. Ini belum pakai EPPT ya, langsung. Kan permintaannya langsung, bisa enggak gitu kan. Nah, kita akan nyalakan lagi. Nah, kencang ya. Suaranya itu tapi kencang banget karena voltasenya itu 22 volt, turun dikit karena kan beban ya. Dan arusnya 1,8. Apa jatuh? Nah, mungkin bisa kita kasih potensial ya. Solusinya kita kasih potensial. Kita kasih potensial seperti ini ya. Jadi nggak langsung ke pompa, tapi kita kasih potensial. Cara simpelnya tuh potensialnya gampangnya gini. Nah, ini hitam ya. Pitanya jadi lepas. Aduh. Kabel hitam ini kita cepitkan ke hitam. Nah, yang merah ke merah. Merah ini beban ke merah, berarti merahnya itu gabung ya. Kalau masang potensi itu gampangnya gini ya. Merah ke merah, merah ini selalu gabung ya antara beban sama. Yang kita pisahkan cuma yang warna hitam sama hijau. Ini baru ke sini. Nah, sekarang kita nyalakan lagi ya. Kita off-kan dulu potensinya. Nah, kita nyalakan, kita off-kan pelan-pelan. Nah, ini sekarang pakai potensi nih. Nah, kalau pakai potensial kita aman ya. Semprotannya segini dan putarannya bisa sesuaikan keinginan kita. Nah, kalau coba kita ukur ya. Kita ukur bebannya di sini. Nih, ini kita bisa ukurnya. Ini bisa menunjukkan voltmeternya juga di sini. Berapa volt sih kira-kira? Di beban pompa ya, berarti di warna hijau ya. Nah, kita ukur lagi. Itu kan masih 24 ya. Nah, ini di 12 volt ya. Setelah potensi itu normal jadinya seperti itu ya. Di 12 volt. Nah, arusnya itu 0,9. Rendah ya. Rendah ya, arusnya rendah. Ini pakai pompa yang memang arus rendah yang NR3858. Nah, kalau jadi kesimpulan sementara, nah ini pakai katok ke jalan ya. Kesimpulan sementara, misalnya mau langsung tanpa MPPT atau PWM, tuh bisa pakai potensial ya, supaya nanti bisa disesuaikan voltasenya ke pompa. Jangan sampai 24 volt nanti running di pompa, dia pompanya akan cepat jebol seperti itu. Bagus lagi nanti masuk ke aki dulu, baru ke pompa seperti itu ya. Tapi kalau mau langsung disarankan pakai potensial, kalau enggak pakai MPPT atau PWM. Nah, gitu. Ini saya punya MPPT yang model baru juga. Nah, sekarang saya akan coba dengan motor yang lebih gede ya, pompa Hue.
seperti apa dia, apakah lebih mantap, lebih kencang. Nih kita lihat, kita ganti dulu. Oke, sekarang sudah tersambung ke pompa hiu, tapi ini langsung ya. Sekarang adalah 24,1 atau 0,08 ya ini di bahasa ini. Saya lupa belum nyiapin lap. Oke, nah kita langsung nyalain. Ujungnya saya terbuka ya masih ya. Belum ada potensinya, kita nyalain. Nah, suaranya itu luar biasa berisik banget karena ini 24 volt turun ke 23 volt, harusnya 1,8 atau 0,9. Nah, seperti itu ya, berisik banget, kasihan. Nah, kita kasih potensio ya sekarang. Kita kasih potensio. Nah, potensinya sama kayak tadi nyara nyambungnya. Yang kita pisahin adalah yang warna hitamnya ke bebannya warna itu. Jadi beban hijau ini kita sambung ke hijau. Ini ya, gampang kok. Jadi merahnya kita gabungkan ke merah, lalu kita jadi satu. Nah, terus yang merah ini tadi kita jepit jadi satu kan. Nah, sini. Terus hitamnya kayak hitam. Sekaligus kita tap aja ya. Kita buat ngetapnya di sini deh, hijau. Hijau dan merah. Jadi nanti tahu berapa volt, oke? Kita sekarang nyalakan lagi. Oh, belum saya kasih output ya, nggak apa-apa ya. Nah, nyalakan pelan-pelan. Nah, itu bisa ya, pelan-pelan. Ini berapa volt nih? 10 volt, kita naikin lagi. 11, kita naikin. 12 volt tuh. Nah, arusnya berapa? Arusnya dilihat di sini. Masih rendah ya, 0,7, 0,9. Nah, ini rendah ya. Oke, kita sekarang kita kasih beban pakai selang. Kita coba lagi sekarang. Oke, kita nyalain potensinya. Oh, sini. Nah, ini 12 volt nih. Nah, segitu. Mantap ya. Lumayan. Ini ngegas 13 volt. Mataharinya lah ya. Ini voltasenya 12,8. Nah, kalau ya, harusnya itu 1, ya, enggak sampai. Kenapa harusnya kok kecil? Ya karena dari solar panelnya itu kayak di limit gitu ya. Nah, kecil. Oke. Nah, itu dia. Bisa nggak? Bisa, tapi sebaiknya memang. Dan nanti kalau misalnya nih ya, misalnya mataharinya udah agak redup, potensinya bisa dinaikin. Nah, redup potensinya naikin. Nah, tapi agak repot ya. Nah, naikin, kecilin itu kan agak repot. Agak repot karena pakai potensio. Nah, sebenarnya paling bagus kan sudah disediain yang namanya, ini belum di, namanya seperti ini ya, MPPT. Ini MPPT. Jadi ini adalah untuk menstabilkan voltage dan apa namanya, supaya outputnya itu stabil ya di beban itu. Jadi bagusnya pakai ini. Jadi kalau pakai stabilizer seperti ini, jadi nanti kita masukkan solar panel di sini, akinya di sini. Nah, aki itu bisa dikasih beban atau bebannya bisa ditaruh di sini. Nanti kita coba. Nah, ini kalau ini MPPT buat baterai biasa ya, baterai kering, baterai ini. Nah, memang di menunya nggak ada. Nanti kita coba seperti apanya. Kita coba aja sebentar. Oke, pembahasan mengenai MPPT PWR-nya nanti kita bikin video khusus saja. Sekarang kita coba lagi nih pakai pompa dual. Nah, dual sin leader DB24 yang paling gede. Nah, ini harusnya masih gede. Kita coba langsung kan ya. Ini sekarang ini voltage dari solar panelnya 24 volt. Kayaknya sekarang jam berapa ini? Sekitar jam 2-an ya. Segitu. Terik ya, termasuknya di peak-nya ya. Jadi segitu. Kita nyalakan aja. Nah, tuh ngedrop dia nggak kuat. Nah, dia ngedrop ke 11 volt ya. Tadi kuat nggak gitu ya. Coba kita nyalain satu-satu dulu ya. Kadang juga kuat ya. Solar panelnya nggak kuat, dinyalain 2. Nah, tuh. Nah, kalau kita tanya lagi, nah kuat sih, dipaksa tuh. 2,7 ampere, 17 volt. Nah, seperti itu. Nyalain satu-satu. Kalau 2 gitu kadang misalnya gini ya, 2 ya.
gue. Nah, agak kuat, ngegas nih. Wah, saya turun 2,7 18. Agak ngeden. Jadi memang nggak ada stabilisernya ya, kabelnya seperti itu. Jadi agak ngedrop ketika kita nyalain dua ini. Kita nyalain dua lagi ya. Kadang bisa, kadang enggak. Kalau pas redup pasti nggak bisa nih. Nih, nggak bisa kan? Nah, nggak kuat. Nih, padahal udah 24 volt, track nih nggak kuat nih. Nggak kuat. Harus satu-satu dulu. Satu nyalain, jadi pakai saklar ganda kali ntar. Nah, satu kencang seperti itu. Ketika satu ini masih 22 volt ya. Ketika satu masih 22 volt, tapi ketika saya masukin satu lagi, kita rada. Jadi 17 18 volt, tapi arusnya meningkat. Ininya lebih banyak loh wire-nya. Jadi kayak seperti ini nih, misalnya pengen buat ngambil air ya, nyedot air dari tempat yang jauh, misalnya dari sungai atau apa, bisa pakai solar panel ya, pakai solar panel nanti pakai selang panjang bisa. Jadi kalau misalnya rekomendasi sih tetap pakai kontrol ya, pakai MPPT ya. Saya belum coba sih kalau misalnya. Nah, MPPT ini kan kalau dari dibaca di manualnya harus ada baterainya ya. Baterai dulu pasang, baru nanti solar panel dipasang. Meskipun baterainya yang kecil aja nggak apa-apa. Yang kecil tuh kayak yang 8H 7H. Jadi baterainya kayak semacam kayak buffer aja. Buffer. Jadi buffer untuk dia bisa nyimpen sementara terus kemudian dipakai ke pompa supaya stabil. Karena kan voltase dari solar panel itu kan bisa tinggi, bisa rendah. Nanti kalau ini baterainya kita kasih 12 volt, maka dia akan mengkonversi dari 24 itu ke 12 volt. Nah, kalau MPPT sama PWM bedanya energi dari MPPT ini akan dikonversi. Misalnya voltasenya kan 24 ke 12, kan itu ada selisih yang harusnya terbuang ya. Di MPPT dia akan konversi menjadi arus. Nah, kalau di PWM itu enggak. Jadi seperti itu. Nah, kalau ini buat baterai biasa. Nanti kalau solar panel yang bagus, yang akinya awet itu bisa pakai yang baterainya yang paling bagus menurut saya pakai Lipo 4 sih. Kalau menurut saya Lipo 4, Lipo 4. Nah, nanti pakai Lipo 4. Nanti kita akan coba seperti apa ya pakai Lipo 4. Nah, ini seperti ini nih yang kita lihat nih, saya punya nih yang 200 ampere Lipo 4 nih. Nah, seperti itu nanti di video selanjutnya lah mudah-mudahan bisa saya coba. Nah, kalau untuk ini untuk sementara ini dulu ya, karena percobaannya nanti kalau saya sambung ke apa MPPT dan settingan segala macam masih akan panjang ya. Jadi kesimpulannya apakah bisa solar panel langsung ke pompa? Jawabannya bisa, tapi dengan catatan. Nah, kalau diterik banget direkomendasikan minimal pakai potensio pengatur supaya dia tidak full apa namanya 24 volt, karena itu nanti akan cepat merusak pompanya karena ini bisa kenceng banget ya. Nah, untuk pompa dual, kalau pompa dual yang motor 49 tadi ini berat ya. Kalau pakai SDP 16 rasanya bisa ya kalau pas terik. Tapi kalau pas lagi nanti redup, ya itu dia nanti akan kurang, jadi nggak ngangkat lagi. Nah, ini juga ketika repotnya kalau pakai potensio itu kan berarti kalau nanti terang banget potensi setengahnya, kalau pas redup dipolkan atau di bypass potensi seperti itu. Nah, seperti itu. Itu agak manual ya, tapi kalau repot. Tapi kalau mau bagus lagi memang harus pakai baterai dan pakai MPPT sedikit. Oke, terima kasih sudah menyimak video Tukura TV percobaan solar panel hari ini. Mudah-mudahan memberikan gambaran dan manfaat. Nanti sampai ketemu di percobaan solar panel berikutnya untuk yang lebih detail lagi. Salam sukses selalu, berkah selalu, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like dan komen kalau pertanyaan. Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.